Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Friska dengan NIM 220333010. Di sini saya akan menuntaskan UTS tanya jawab dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nomor 1. Menjelaskan mengenai apa yang dipahami tentang Islam sebagai way of life beserta perbedaan ajaran Islam dengan agama lain. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Adapun sumber ajaran Islam yang disepakati para ulama yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, serta ruang lingkup ajaran Islam yaitu iman atau akidah dan Islam atau syariah. Adapun perbedaan ajaran Islam dengan ajaran lain atau agama lain, yaitu agama Islam merupakan agama yang menjadi agama rahmatan lil alamin, yaitu penyempurna agama-agama lain. Perbedaan yang paling jelas menurut saya pada kitabnya, di mana isinya tidak pernah ataupun dapat diubah meskipun terjadi perubahan zaman. Yang kedua, sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para ulama terdiri dari 4. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber ajaran pertama Yang kedua hadis. Yang kedua hadis adalah sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah yang dijadikan ajaran Islam. Kedudukannya sebagai dasar hukum ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat seluruh umat Islam. Adapun beberapa contohnya hadis yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang ketiga, ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kedudukan ijma yaitu hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu qiyas adalah bentuk sistematis yang telah berkembang dan berperan sangat penting. Kedudukannya sebagai penemu solusi dari suatu permasalahan apabila tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya hukum membunuh manusia baik dengan menggunakan benda yang ringan maupun benda yang berat. Yang nomor 3, secara singkat proses penciptaan manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Yang saya ketahui terdapat 3 kejadian atau 3 tahap yang menurut Islam yang ada di dalam Al-Quran. Pertama, tahap penciptaan Nabi Adam alaihissalam diawali oleh pembentukan fisik yang dibuat langsung dari tanah yang diambil dari seluruh bagian bumi, kemudian ditiupkan roh ke dalamnya hingga hidup. Selanjutnya tahap yang kedua, penciptaan Hawa. Pada saat Nabi Adam alaihissalam tidur, Allah mengambil salah satu tulang rusuknya dan menciptakan seorang manusia berjenis kelamin perempuan. Tahap selanjutnya, penciptaan manusia secara biologis, dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berisi mulai dari air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, lalu tulang belulang dibungkus dengan daging.
setelah pada waktu yang ditentukan, kemudian dilahirkan ke dunia. Nomor 4, menyebutkan dan menjelaskan konsep manusia yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, al-bashar, berarti manusia adalah makhluk biologis. Dikatakan manusia sebagai maksudnya manusia makhluk biologis sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 14 ayat 12 sampai ayat 14. Yang kedua, al-insan, berarti manusia adalah makhluk yang istimewa. Kita ambil contoh dari hewan dan manusia, dikatakan sebagai istimewa karena manusia memiliki akal sedangkan hewan tidak memiliki akal. Yang ketiga, al-ins, yang berarti manusia itu tampak atau dapat dilihat oleh manusia lain menggunakan indera penglihatan. Yang keempat, an-nas, yang berarti manusia adalah makhluk sosial. Maksudnya manusia itu tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain. Yang kelima, Bani Adam. Bani Adam berarti keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nomor 5, di dalam Quran surah Al-Mu'minun dijelaskan karakteristik manusia. Manusia beriman yang meraih keberuntungan, beserta upaya yang dilakukan untuk meraihnya. Yang pertama, orang yang khusyuk di dalam sholatnya, yaitu orang yang dalam keadaan beribadah kepada Allah, tidak memikirkan hal-hal atau kehidupan di dunia. Yang kedua, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, yaitu orang yang tidak menceritakan keburukan orang lain. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakat. Yang keempat, orang yang memelihara kemaluannya, yaitu orang-orang yang menghindari zina ataupun hal-hal yang mendekatinya. Adapun upaya yang dilakukan yaitu senantiasa takut kepada Allah dan selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang diperbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nomor 6, menjelaskan hakikat iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Iman adalah keyakinan yang berada dalam hati tanpa keraguan sedikit pun, atau percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Adapun pengaruh keimanan dalam kehidupan manusia akan membawa kepada hal-hal yang baik, dan iman akan menuntun manusia terhadap perbuatan yang terpuji dan semakin mendekatkan diri pada pencipta. Contohnya melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat, dan ibadah-ibadah lainnya. Tauhid, yang nomor 7. Tauhid terdiri dari tiga dan adapun usaha yang dilakukan di kehidupan. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta alam semesta. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu meyakini dengan sepenuh hati hanya Allah yang patut kita sembah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah memiliki nama-nama yang agung atau asmaul husna. Upaya yang dilakukan yaitu tidak merasa hebat, sombong, atau takabur, mensyukuri segala pemberian Allah, seperti anggota tubuh yang diberikan, makanan, perlindungan, kesehatan, dan hal lainnya, dan serta yakin bahwa segala yang ada di dunia
semuanya ini terjadi karena Allah, serta yakin bahwa hanya Allah yang mampu membolak-balikan manusia. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.